Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Anggriani, NIM 204-105-030-076. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu peserta proses pembelian bisnis. Baik, langsung saja. Webster dan Min menyebut unit pengambilan keputusan dari organisasi pembelian sebagai pusat pembelian. Pusat pembelian ini meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Nah, 7 peran ini meliputi yang pertama yaitu pencetus, yaitu pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. Yang kedua, pengguna, yaitu mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga, pihak yang mempengaruhi, yaitu orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima, pemberi persetujuan, yaitu orang yang mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Yang keenam, pembeli, yaitu orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. Yang ketujuh, penjaga gerbang, yaitu orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Selanjutnya, pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda dan kadang-kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Kemudian ada beberapa pengaruh terhadap konsumen. Yang pertama, faktor lingkungan. Jadi para pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan ekonomi masa kini maupun masa mendatang, seperti tingkat permintaan primer, prospek ekonomi, dan biaya memegang uang. Kemudian ada faktor organisasional. Setiap organisasi pembelian memiliki tujuan, kebijakan, prosedur, struktur, dan sistem sendiri-sendiri. Nah, pemasar bisnis harus mengetahui berapa tren organisasional dalam area pembelian dengan melihat pembelian yang meningkat. Kemudian ada faktor antar pribadi. Jadi, partisipan memiliki pengaruh dalam keputusan pembelian karena mereka menentukan imbalan, banyak disukai atas keahliannya atau memiliki hubungan istimewa dengan partisipan lainnya. Kemudian ada faktor individual. Faktor individual ini dipengaruhi oleh karakter-karakter pribadi seperti umur, pendapatan, pendidikan, kepribadian, dan sikap dalam menghadapi risiko. Selanjutnya, penentuan target pusat pembelian. Untuk membidik usaha dengan tepat, pemasar bisnis harus mengetahui siapa peserta utama dalam pengambil keputusan, apa keputusan yang mereka pengaruhi, sejauh apa pengaruh mereka, apa kriteria evaluasi yang mereka gunakan. Selanjutnya, proses pembelian atau pengadaan. Pada prinsipnya, pembeli bisnis berusaha mendapatkan manfaat tertinggi, seperti ekonomi, teknik, jasa, dan sosial. Untuk membuat perbandingan, mereka akan berusaha menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter. Tugas pemasar adalah membuat penawaran menguntungkan yang menghantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli sasaran. Kemudian, persepsi departemen pembelian. Di masa lalu, departemen pembelian menduduki posisi yang rendah meskipun sering mengelola lebih dari setengah biaya perusahaan. Kerasnya persaingan saat ini banyak menyebabkan perusahaan meningkatkan mutu departemen pembelian mereka dan menaikkan derajatnya. Peningkatan mutu pembelian berarti bahwa pemasar bisnis harus memperbaiki personel penjualan untuk menyesuaikan diri dengan pembeli bisnis yang lebih tinggi. Kemudian, organisasi dan administrasi pembelian. Sebagian besar profesional pembelian menggambarkan pekerjaan mereka lebih strategis, lebih teknis, berorientasi tim, dan lebih melibatkan tanggung jawab daripada sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.